saya lupa. Dan hal itu juga sudah disampaikan pada saat terdakwa memberikan tanggapan bahwa memang pernah menghadap sekali, yaitu di atas tanggal 15, bukan tanggal 13 dan 14. Dan nantinya kami akan mereservir hak jawab kami dengan adanya perbedaan pendapat ini di persidangan selanjutnya. Nanti akan kami buka secara terang. Ada apa sih tanggal 13 itu sebetulnya? Jadi saksi ini juga menerangkan dia mengetahui isi surat putusan, apa surat sidang. Dia mengetahui bahwa isi surat apa, mengantar segala macam. Seolah-olah saksi ini tahu semuanya. Padahal kalau kita sama-sama lihat, isi surat tidak boleh dibuka. Dia hanya mengantar dari meja kemana. Jadi kami beranggapan sok tahu kan nih orang ini. Itu aja. Pak Henry, tadi boleh dijelaskan nggak? Tadi sebelum ditutup sidang ada sempat menyampaikan isi protes kepada majelis hakim. Boleh diulang lagi? Kemudian tanggapan dari kuasa hukum terhadap sikap dari saksi ini. Tadi Anda sendiri sempat menegur terlalu agresif respon-respon ini. Ya, dia seakan-akan pertama itu sok pede, seakan-akan dia percaya diri bahwa keterangan dia itu benar. Ya, saya nggak tahu, mungkin dia sudah belajar dulu ya. Tapi ternyata ya keterangan dia itu, kita belum selesai mengajukan pertanyaan ya, dia sudah langsung menjawab gitu ya. Nah, akibatnya keterangan dia itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya jam sore gitu kan. Sore jam berapa? Lupa jamnya. Nah, sore itu antara setelah asar sampai sebelum maghrib atau setelah maghrib. Dia bilang pertama itu sebelum nggak ingat. Akhirnya dia katakan setelah asar ya, sebelum maghrib. Nanti kami seperti dikatakan tadi, kami masih mereservir hak kami untuk membuktikan sebaliknya bahwa kalaupun ada datang ya berbeda dengan keterangan saksi yang lain di atas sekitar jam 8 itu satu. Dan beda dengan yang dengan yang didakwakan. Terkait perdebatan daftar saksi dengan JPU tadi? Ya, saya protes karena sikap penuntut umum dengan pernyataan bahwa itu kewenangan dari penuntut umum, itu keliru. Karena di KUHP jelas, tegas, berbunyi saksi-saksi dipanggil masuk ke ruang sidang oleh hakim satu persatu menurut urut-urutan yang dipandang baik setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya. Jadi bukan kewenangan mutlak. Kami harus diberikan kesempatan, harus diminta pendapat dulu. Nah, kami berpendapat bahwa kalau ahli diperiksa dulu, itu udah kebalik-balik. Semestinya saksi faktual dulu, baru ahli. Kenapa? Karena ahli ini fungsinya untuk membuat terang satu peristiwa. Bagaimana apa yang mau diterangkan kalau saksi faktualnya aja belum selesai diperiksa kok. Ceritanya dengan lompat-lompat juga keterangannya. Ya. Pak Hendrias, satu lagi soal ini Pak. Kemarin itu kan ini di luar sidang soal Ismail Bolong yang membocorkan video itu. Oke. Klien Bapak disebut. Soal Ismail Bolong sejak kemarin saya ditanya dan saya baru ngobrol tadi sama Hendra. Ismail Bolong berbohong, itu satu ya. Keterangan dia itu cerita seperti kayak orang mabuk ya. Hendra Kurniawan tidak pernah kenal dengan Ismail Bolong dan tidak pernah menekan atau memaksa untuk membuat seperti itu. Dan bukan hanya Ismail Bolong yang membuat rekaman testimoni seperti itu, tapi semua yang terkait yang diperiksa waktu itu agar memperkuat antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain. Ya, jadi bukan hanya Ismail Bolong. Nah, sekarang siapa yang menekan dia kok sekarang berubah mengatakan bahwa minta maaf, kemudian yang saya ceritakan dulu, yang saya buat dulu adalah ditekan oleh Hendra Kurniawan itu. Terus apa lagi itu tadi? Dokumennya kan ada Pak, terbukti dokumennya ada beberapa dokumen yang terbukti apa? Ismail Bolong yang dokumennya itu yang disebutkan Ismail Bolong bahwa ceritanya Ismail Bolong yang saya respon di sini bahwa dia dipaksa oleh Hendra Kurniawan, itu yang tidak benar. Ya. Sendiri berarti ada Pak soal ada ya? Tentang ada apa enggaknya itu? Tentang ada apa enggaknya saya nggak tahu. Kami nggak mencampur itu. Saya hanya tanya sama Pak Hendra, apakah benar Anda menekan Ismail Bolong untuk membuat testimoni seperti ini? Dia bilang kenal juga enggak, itu fitnah. Ya, dan kami sedang mempertimbangkan untuk membuat laporan polisi terkait dengan keterangan dia yang telah mencemarkan nama baik dari Pak Hendra Kurniawan. Dan saat ini posisi yang bisa menekan bukan Pak Hendra, artinya
keadaan bisa menekan orang kan Pak Hendra sudah tidak berdaya kan, kok bisa menekan orang kan gitu. Justru sebaliknya siapa yang menekan bisa untuk merubah keterangan testimoni yang pertama itu jadi yang sekarang ini kan. Dan hasil lidik yang dilakukan oleh Paminal atau Propam pada waktu itu, silahkan teman-teman wartawan mencari sendiri. Nah, sudah ada dilakukan lidik atau belum kebenaran dari cerita dia terkait dengan yang setoran-setoran. Tapi kami tidak mencampuri itu, ya. Oke. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih Pak.